PBNU sekarang sudah memberikan fatwa keagamaan bahwa mensertifikat laut dengan HGB dan SHM hukumnya haram. Tolong patuhi fatwa Nahdlatul Ulama, hentikan PIK 2 di Tangerang. Segi anak PIK 2 Ki. Ada PIK 2 ini, saya itu ada ketakutan apa? Takut pemerintah nggak mau mengikuti keinginan rakyat Banten untuk menyetop PIK 2. Akhirnya rakyat Banten merasa dijajah. Kalau perasaan merasa dijajah sudah hadir, saya yakin, bukan memastikan, saya yakin akan terjadi suatu huru hara. Kenapa? Ketika masyarakat di mana saja itu sudah merasa dijajah oleh orang asing, sementara dia merasa yang harusnya itu membela tidak membela, maka terpaksa yang biasa nyangkul, cangkulnya akan dibuang. Yang biasa nyoret kitab, pulpennya akan dibuang, kitabnya akan ditutup. Yang biasa dagang, tokonya ditutup. Yang biasanya cuma nganggur di pos kamling, main remi, main catur, caturnya disepak. Nah ini makanya PBNU sudah mengeluarkan Bahsul Masail kemarin, bahwa menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, hasil keputusan tahun 2025 ini laut haram disertifikat. Saya memohon kepada pemerintah, presiden, menteri ATR BPN, menteri KKP, dan seluruh yang terkait, bahwa PBNU sekarang sudah memberikan fatwa keagamaan bahwa mensertifikat laut dengan HGB dan SHM hukumnya haram. Tolong patuhi fatwa Nahdlatul Ulama, hentikan PIK 2 di Tangerang dan seluruh. Karena apa? Ternyata bukan di Tangerang laut itu disertifikat, Bu. Di Sidoarjo ada, di Surabaya, di Madura, anak gue wong Madura lautnya wis disertifikat. Di daerah lain juga banyak, kata menteri itu. Ternyata bukan hanya di Tangerang. Makanya Tangerang yang menjadi sumbunya. Ketahuan memang benar-benar daerah keramat itu. Daerah Banten kata orang tua, ini kata orang tua, mungkin kata orang Blitar, tanah Blitar keramat. Kata orang Banten, tanah Banten berkeramat. Tapi lamun dideleng-deleng ternyata anak bener ya. Dulu Sultan Agung Mataram yang masih saudara, sama-sama keturunan Ki Ageng Pemanahan dari jalur Ibu Banten, itu mau nyerbu ke Banten. Waktu mau nyerbu niat saja, itu malamnya sudah mimpi dia itu nanahan semua sekujur tubuhnya. Ngimpi doang. Akhirnya dia bangun. Pas bangun, ini bekas-bekas nanahnya masih ada. Apa ini urusannya? Oh, Sultan, jangan sampai menyerbu Banten. Akhirnya nggak jadi. Nah, sekarang juga gara-gara Banten ketahuan, seluruh sertifikat laut ketahuan. Bekasi yang paling dekat dengan Jakarta itu nggak ketahuan. Yang ketahuan di Tangerang dulu. Maka tolong kepada para pemerintah, iki masyarakat, saya lihat sekelibat itu sudah ada cucu Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir itu yang berziarah. Itu saya melihat, karena saya kenal semua cucu Pangeran Jaga Lautan. Ada yang sudah berziarah dan bukan dari NU. Jadi banyak cucu-cucu Pangeran Jaga Lautan itu yang bukan NU. Dia masuk ke ITB, ke IPB, jadi HTI. Dia menjajakan HTI di Banten gak laku-laku. Nah,
sekarang ini kalau menjajakannya ini adalah keadilan, kalau menjajakannya keadilan di Banten karena ada penindasan, akan laku dia ini. Saya kenal karena masih saudara. Wah, udah ada nih oknum-oknum nih jarah. 2 hari lagi setelah dia jarah, demo di situ. Wah, ini kemarin itu. Kenapa? Kalau jualan HTI nggak laku, tapi kalau jualan keadilan laku. Kenapa? Keadilan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Maka nih tolong, ini kalau sudah orang-orang yang tidak cinta kepada NKRI, yang tidak cinta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah ikut main begitu, ini pasti masyarakat itu akan mudah dibodohi, akan tidak jernih lagi cara berpikirnya, dan gampang untuk diajak menuju hal-hal yang kurang produktif untuk bangsa, negara, dan agama Islam sendiri. Maka tolong, hal-hal pembangunan yang sangat sensitif dengan kepentingan masyarakat secara luas seperti laut ini adalah milik umum, malun mustarak. Menurut fatwa PBNU dalam Bahsul Masail Kombes dan Munas 2025 ditetapkan bahwa laut adalah malun mustarakun, harta yang dimiliki oleh semua, tidak boleh haram hukumnya disertifikat baik HGB maupun SHM. Tolong pemerintah memperhatikan hasil keputusan daripada organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama.